Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyito Muhajir Hidayah dari kelas PAI 6B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hadis Tarbawi yang diampu oleh dosen Ibu Titin Yuniartin, STHI MPD. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai didaktik dan metodik perspektif hadis Tarbawi. Islam memandang bahwa pendidikan merupakan persoalan yang pertama dan utama dalam membangun dan memperbaiki kondisi umat manusia di bumi ini. Ajaran dalam pendidikan terdiri dari akidah atau tauhid, akhlak mulia, hukum-hukum terhadap sang pencipta dan sesama hamba atau sesama manusia. Makanya dari latar belakang tersebut, maka perlunya pendidikan yang harus didapat oleh setiap insan, oleh setiap manusia di muka bumi ini. Dalam pendidikan ada istilah yang dikenal didaktik dan metodik. Apa sih didaktik dan metodik ini? Yang pertama, didaktik. Didaktik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu didoskein, yang artinya pengajaran atau pembelajaran. Namun lebih lanjut, didaktik ini sering disebut dengan ilmu mengajar, atau dapat dikatakan didaktik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seorang pendidik atau pengajar melakukan pembelajarannya atau memberikan pengajaran kepada peserta didik. Setelah tadi kita membahas tentang didaktik, kita beralih ke pembahasan metodik. Apa sebenarnya metodik ini? Metodik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos atau cara. Dalam metodik sendiri ada beberapa hal umum yang dibahas, yakni bagaimana cara pembelajaran, jalannya pembelajaran, style atau gaya mengajar seperti apa, metode-metode yang diperlukan dalam mengajar, juga alat dan bahan yang harus disediakan ketika seorang pendidik akan mengajar. Dalam Islam sendiri, metodik atau metode dalam proses pembelajaran sudah Rasulullah SAW contohkan bagaimana beliau mendidik keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga umatnya. Karena Nabi Muhammad sendiri merupakan guru atau manusia paling akbar di muka bumi ini. Bahkan dalam bukunya Nizar Abasyah sendiri mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW menggunakan metode kasih sayang atau metode lemah lembut dalam keadaan beliau mengajar kepada anak-anak. Salah satu peristiwa yang sering kali dijadikan bahan rujukan dalam pendidikan yaitu bagaimana Rasulullah SAW mendidik para cucu-cucunya, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan cucu-cucunya, dan itu merupakan salah satu contoh pendidikan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul Azim. Nah, dalam kandungan ayat Al-Quran ini menegaskan bahwasanya ketika kita melakukan pendidikan maka bersikaplah lemah lembut, penuh keteladanan, juga penuh kasih sayang. Selain itu, dalam Islam sendiri ada metode dalam proses pengajaran, yakni terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan secara baik-baik pula. Sungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang sesat dari jalannya dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada 3 prinsip dalam metode pembelajaran Islam. Yang pertama al-hikmah, yang kedua al-mau'izatil hasanah, dan yang ketiga al-mujaddalah. Artinya, ketika kita mengajarkan kepada peserta didik tentang materi yang akan kita ajarkan, maka mengajarlah dengan bijak. Yang kedua, al-mau'izah hasanah, berikan pengajaran dengan penuh kasih sayang, atau pengajaran yang baik, pengajaran yang lemah lembut, sehingga apa yang kita sampaikan kepada peserta didik masuk bukan hanya di kepala saja atau hanya masuk di pengetahuan saja, namun masuk ke dalam hati nurani para peserta ini. Yang ketiga, al-mujaddalah, artinya berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Artinya ketika ada seorang yang menyanggah terhadap apa yang kita sampaikan atau ucapkan, maka sanggah pula dengan cara yang baik.